Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan desimal. Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan campuran, dan soal yang kedua itu merupakan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, kita mulai bahas satu persatu dulu dari soal nomor 1 dulu ya. Nah, di sini ada 6, 2/8 dikurang 2, 1/2 tambah 3, 3/4. Nah, hasilnya berapa? Sekarang kita cari. Kita akan langsung ke jawaban ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Soal yang tadi kita tulis ulang, 6, 2/8 dikurang 2, 1/2 tambah 3, 3/4. Caranya adalah, ingat anak-anak, syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran, adalah, nah perhatikan pada penyebutnya ya, penyebutnya ini angkanya harus sama. Di sini angka pada penyebut, di sini ada 8, 2, dan 4. Itu artinya penyebut pada pecahan campuran ini masih belum sama. Maka harus disamakan terlebih dahulu, ya. Dengan cara apa? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara untuk menyamakan penyebut pada pecahan, ya. Dalam pembahasan itu kita menggunakan cara dengan tabel faktor, mencari KPK dengan menggunakan tabel faktor. Nah, kali ini kita juga akan menggunakan cara yang sama supaya nyambung aja ya. Sebetulnya bisa juga dengan cara mencari pohon faktor, bisa juga, tetapi karena kemarin kita sudah membahas pohon faktor, supaya nyambung, kita akan gunakan cara dengan tabel faktor. Ya, maksud Ibu tabel faktor ya, bukan pohon faktor. Untuk cara yang hari ini kita bahas, menyamakan penyebut pada pecahan campuran ini. Nah, pertama kita samakan dulu penyebutnya nih. Kita tulis ulang dulu di sini, tetapi penyebutnya kita kosongkan ya. Jadi 6, kemudian pembilang dan penyebut kita kosongkan dahulu. Lalu di sini tanda kurang kita tuliskan kembali, kurang. Lalu 2 kita tuliskan. Di sini ada pecahan, pembilang dan penyebutnya kita kosongkan dulu karena nanti dia akan menjadi angka yang baru biasanya kalau KPK-nya sudah kita temukan ya. Lalu di sini ada tanda tambah. Nah, lalu di sini sebelahnya ada angka 3 per, kosongkan dulu, sama dengan, kita kasih per. Kita belum tahu angka di sebelahnya ini angka berapa. Jadi semoga anak-anak tidak bingung ya. Ini kita pindahkan ke sini 6-nya, lalu per ini kita pindahkan ke sini. Ini masih belum tahu, kita kasih titik-titik saja supaya tidak bingung. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang penyebutnya ini akan kita samakan. Kalau yang kemarin kita menggunakan 2 pecahan untuk mencari KPK, berarti 2 penyebut. Nah, di sini kan ada 3 nih, pecahan yang pertama, pecahan yang kedua, dan pecahan yang ketiga. Angkanya ada 8, 2, dan 4. Caranya bagaimana? Caranya sebetulnya sama saja anak-anak. Hanya kalau yang kemarin 2, yang hari ini 3. Jadi kita akan mencari KPK dengan menggunakan tabel faktor ya. Ini tabel faktor. Nah, kita tuliskan angka penyebutnya 8, kemudian 2, dan 4. Lalu kita tarik garis seperti ini ya. Nah, masih ingat bilangan prima kan anak-anak? Ya, kita mulai dari bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu bilangan genap. Satu-satunya bilangan genap yang ada pada bilangan prima adalah angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini merupakan bilangan genap ya, sehingga kita akan membaginya dengan bilangan prima yaitu angka 2. Sekarang
Ini bagi ini taruh di sini hasilnya, ini bagi ini taruh di sini hasilnya, ini bagi ini hasilnya di sini gitu ya. Sekarang 8 bagi 2 sama dengan 4. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Tarik lagi garis. Nah, 4, 1, dan 2 mana yang masih bisa dibagi dengan 2? Ya, ini 4 dan 2. Sekarang kita bagi lagi dengan 2, bilangan prima lagi ya. Jadi yang di sebelah sini nih semuanya bilangan prima. Gitu. Lalu 4 bagi 2 sama dengan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, berarti ditulisnya tetap angka 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu tarik lagi garis. Masih ada tidak yang masih bisa dibagi 2? Masih ada, yaitu angka 2. Kita bagi kembali dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 bagi 2 tidak bisa, maka tetap 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, tetap 1. Kalau sudah 1 semua di bawah sini, ini artinya sudah selesai. Tetapi apakah KPK-nya sudah ditemukan? Belum. Bagaimana cara mencari KPK? Nah, yang ini kita kalikan. Tulis di sebelahnya KPK. Sama dengan kita tulis angkanya nih, faktorisasi primanya ya. 2 dikali 2 dikali 2. Tuh. Sama dengan, sebetulnya bisa ditulis 2 pangkat 3 ya. Tapi untuk memudahkan anak-anak supaya tidak bingung, kita buat saja seperti ini dulu ya. Kalau anak-anak yang sudah mengerti, sudah paham, boleh dituliskan dengan pangkat ya, 2 pangkat 3. Nah, sekarang 2 dikali 2 berapa anak-anak? 4. 4 dikali 2 berapa anak-anak? 8. Berarti KPK-nya adalah 8. Maka sekarang kita sudah menemukan penyebut yang baru. Ya, penyebutnya adalah 8. Semuanya 8. Nah, lalu pembilangnya bagaimana? Kan masih kosong nih, ya. Kita tuliskan, kita cari satu persatu ya. Jadi yang ini, pecahan yang ini berpasangan dengan yang ini. Pecahan yang ini berpasangan dengan yang ini, pecahan yang ini berpasangan dengan yang ini, dan yang ini nanti adalah hasil, ya. Lalu di sini caranya adalah 8 bagi 1, ini bagi ini, sebentar ya, ini bagi ini kali ini, yang 6 ini abaikan, 6-nya kan sudah ditulis. Nah, ini bagi ini kali ini, 8 bagi 8 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, berarti dia tetap ya, dia tetap karena penyebutnya sama nih kan. Nah, lalu yang ini nih, ini udah pasti berbeda, nanti pembilangnya akan berubah karena dia berbeda penyebutnya. Sekarang 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Gitu ya. Lalu yang di sebelah sini, mencari pembilang di sebelah sini. 8 bagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pembilang pada pecahan yang baru. Kita sebut ini pecahan yang baru ya anak-anak ya. Sedangkan pecahan yang lama, pecahan yang ada di soal, itu kan penyebutnya masih berbeda kan tadi kan. Nah, sekarang karena kita sudah temukan KPK-nya, maka penyebutnya sudah menjadi penyebut yang baru dan angkanya sudah sama. Karena penyebutnya baru, maka pembilangnya juga otomatis akan berubah gitu ya. Sekarang gimana caranya? Nah, tinggal kita yang ini kurangkan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini ya. 6 kurang 2 sama dengan berapa anak-anak? 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Tinggal tuliskan di samping sini 7. Kemudian sekarang yang pembilang. Yang pembilang ya. 2 dikurang 4. Nah, ini hasilnya negatif nih nanti. Masih ingat tentang bilangan bulat? Ya, 2 dikurang 4 hasilnya sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 6 hasilnya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, positif 4. Anak-anak, ini nanti tentang bilangan bulat ya. Positif negatif, anak-anak nanti bisa cari tahu bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Gitu ya. Tapi kalau di sini tadi 4, kita balik misalnya ini 4, ini 2, berarti 4 dikurang 2. Nah, berhubung kebetulan di sini ternyata
angka di sebelah sini lebih kecil dari yang di sebelah sini, maka ini hasilnya negatif. Tapi ketika ditambahkan dengan yang 6, hasilnya kembali menjadi positif. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, kita pakai kertas yang berbeda karena supaya tidak sempit-sempitan di situ ya. Kita pakai kertas yang berbeda saja di sini. Nah, kita tuliskan nih soal nomor 2. Berapa tuh? Ini soal nomor 2 ya. Itu soalnya adalah 4,5 tambah 1,6 kurang 3,42. 4,5 tambah 1,6 kurang 3,42 sama dengan berapa? Nah, kita akan cari dengan cara susun ke bawah. Ya. Ini kita tuliskan. Kita tuliskan di bawah sini saja. 4,5 tambah. Jadi yang satuan ini akan kita tulis sejajar dengan satuan gitu ya. Di sini kan satuannya 4, yang ini satuannya 1, yang ini satuannya 3. Nah, kemudian tambah 1,6. Lalu yang kurang nanti dulu, kita cari yang ini dulu. Ini akan Ibu kasih kurung saja untuk memudahkan ya. Itu artinya ini kita dahulukan mengoperasikannya ya. Lalu kita gunakan tanda tambah di sini. Sekarang kita akan jumlahkan dengan cara seperti biasa. 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 satu letakkan di sini, satunya di sini. Nah, lalu ditambahkan 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Komanya kita turunkan. Jadi 6,1. Lalu 6,1 ini akan kita kurangkan dengan 3,42. Tuliskan 3,42. Nah, ini satuannya kita tuliskan di bawah 6 satuan. Ini sama-sama satuan nih. Nah, di sini dia satuan juga, tapi satuan yang di belakang koma. Jadi beda nilainya ini ya anak-anak ya. Nah, lalu kita kurangkan. 2, tuliskan di bawahnya. 1 dikurang 4 tidak bisa, kita pinjam atau kita minta angka 1 ke sebelah sini. Yang 6 ini menjadi 5. Ya. Sekarang karena satunya sudah di sini. Jadi yang 1 ini sekarang akan menjadi 11. Nah, 11 dikurang 4 berapa anak-anak? 7. 5 dikurang 3 berapa? 2. Maka hasilnya adalah 2,72. Gampang kan? Nah, jadi pada soal ini bisa kita tuliskan nih hasilnya langsung di sini. Ya, tadi nomor 1 hasilnya adalah 74/8. Kita tuliskan saja langsung di sini 74/8. Ini tidak ada ya. Nah, ini coret saja, takut anak-anak bingung. Lalu soal yang kedua tadi hasilnya adalah 2,72. Ya, di sini 2,72. Itu ya. Nah, jadi 2/8 kurang 2 1/2 tambah 3 3/4 hasilnya adalah 7 4/8. Nah, untuk yang soal nomor 2